Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Harudin Yahya Syahid Alhamdan dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjual kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Terdapat dua jenis metode dalam pencatatan persediaan barang dagang. Yang pertama, sistem periodik. Sistem periodik adalah suatu sistem pengelolaan persediaan di mana dalam penentuan persediaan dilakukan melalui perhitungan secara fisik atau fisik counting yang lazim dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi dalam rangka penyiapan laporan keuangan. Melalui perhitungan fisik ini, jumlah kualitas persediaan, inventory quantity akan diketahui, misalnya dalam berat, meter, kilogram, dan sebagainya, sehingga nilai persediaan atau inventory value dapat dihitung dengan mengaitkan jumlah kualitas persediaan dengan suatu harga. Yang kedua ada sistem perpetual. Sistem perpetual merupakan suatu sistem pengelolaan persediaan di mana pencatatan persediaan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga mutasi persediaan selama satu periode termonitor dan setiap saat jumlah mana maupun nilai persediaan selama satu periode termonitor dan setiap saat jumlah maupun nilai persediaan dapat diketahui tanpa melakukan secara fisik. FOB, Free on Board Shipping Point. Masyarakat mensyaratkan bahwa biaya angkut atau ongkos kirim barang dari gudang penjual ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli, sehingga kepemilikan barang telah menjadi hak pembeli dari tempat penjual. Apabila terjadi pembelian barang dari penjual dan seandainya barang terkait masih dalam perjalanan menuju tempat pembeli, barang dalam perjalanan tersebut adalah barang milik pembeli. Meskipun pada saat tutup buku barang tersebut belum diterima, sudah harus dicatat sebagai persediaan. FOB, Free on Board Destination Point, mensyaratkan bahwa biaya angkut atau ongkos kirim barang dari gudang penjual ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab si penjual, sehingga kepemilikan menjadi hak pembeli saat sudah di tempat pembeli. Apabila terjadi pembelian dan barang tersebut masih dalam perjalanan ke tempat pembeli, barang dalam perjalanan tersebut masih milik penjual. Pada saat akhir tahun buku barang tersebut belum diterima, maka nilai barang tersebut tidak boleh dimasukkan sebagai persediaan oleh perusahaan pembeli pada neraca akhir tahun. Syarat pembayaran barang dagang. Yang pertama, tunai atau kontan. Tunai atau kontan adalah pembayaran yang dilakukan saat terjadinya transaksi, baik melalui cek atau giro billet maupun secara langsung atau dengan uang tunai. Yang kedua, neto per 30. N adalah singkatan dari neto. N per 30 artinya pembayaran harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. Yang ketiga, 2/10 neto per 30. 2/10 neto per 30 artinya apabila pembayaran dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah terjadinya transaksi, mendapatkan potongan sebesar 2% dan jangka waktu kredit 30 hari. Siklus kas perusahaan dagang. Arus lalu lintas. Kas pada gambar di atas akan saya jelaskan secara apa adanya. Pembelian persediaan dan aktiva lain secara tunai akan menyebabkan arus kas keluar sehingga mengurangi jumlah kas. Pembelian persediaan dan aktiva lain secara kredit akan menambah utang perusahaan, dan ketika utang tersebut dilunasi maka akan terjadi arus kas keluar sehingga saldo kas berkurang. Persediaan kemudian akan dijual.
arus kas masuk terjadi pada penjualan tunai, sementara penjualan kredit menambah piutang. Apabila piutang telah tertagih, akan terjadi arus kas masuk yang menambah saldo kas. Penerimaan tunai dari aktiva. Penerimaan tunai dari aktivitas lain akan menambah saldo kas, sementara penerimaan aktivitas lain yang bersifat kredit akan menambah piutang. Di sini ada contoh soal dari jurnal umum dengan metode periodik. Buatlah jurnal atas transaksi di bawah ini dengan menggunakan metode periodik. Berikut transaksi yang terjadi pada ya company. Pada 3 Desember, dibeli barang dagang dari PT Stone Island secara kredit sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 neto 30 dan beban angkut sebesar 300.000 dibayar tunai. Pembelian sebesar akun pembelian sebesar 10 juta masuknya ke debit. Akun utang dagang sebesar 10 juta masuknya kredit. Beban angkut pembelian sebesar 300.000 masuknya ke debit. Akun kas sebesar 300.000 masuknya ke kredit. Pada tanggal 7 Desember dijual barang dengan dagang secara kredit sebesar 8 juta kepada UD Adhar dengan syarat 2/10 neto 30. Harga pokok penjualan sebesar 6.800.000 dan beban angkut sebesar 250 dibayar tunai. Akun piutang dagang sebesar 8 juta masuknya ke debit. Akun penjualan sebesar 8 juta masuknya kredit. Beban angkut pembelian masuknya ke debit. Akun kas masuknya ke sebesar 250 masuknya ke kredit. Pada 9 Desember dikembalikan barang dagang yang dibeli dari PT Stone Island karena barang tidak sesuai pesanan sebesar 3 juta. Nama akun utang dagang sebesar 3 juta masuknya ke debit. Retur pembelian sebesar 3 juta masuknya ke kredit. Pada hingga 11 Desember dibeli barang dagang dari PT PSU secara kredit sebesar 17 juta dengan syarat 2/10 neto 30. Akun pembelian sebesar 17 juta masuknya ke debit. Akun utang dagang sebesar 17 juta masuknya ke kredit. Pada 16 Desember diterima pengembalian barang dagang yang dijual kepada UD Adhar karena kualitas tidak baik sebesar 2 juta. Harga pokok penjualan sebesar 2 juta. Akun retur penjualan sebesar 2 juta masuknya ke debit. Akun piutang dagang sebesar 2 juta masuknya ke kredit. Pada 25 Desember diterima pelunasan piutang dari UD Adhar atas penjualan barang dagang pada 7 Desember. Akun kas masuknya sebesar 6 juta masuknya ke debit. Akun piutang dagang sebesar 6 juta masuknya kredit. Selanjutnya di sini ada jurnal keseluruhan dari transaksi-transaksi sebelumnya dengan jumlah balance sebesar 49.250.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Di sini saya sama-sama belajar. Kalau ada salah, mohon dimaklumi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.